Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan alur cerita dari sebuah film berjudul Vedi yang dibintangi oleh Vishal, garapan sutradara Prabu Deva, dan dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang mencari keberadaan adik perempuannya, namun mendapat kejutan-kejutan di setiap langkahnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Komplotan gangster lokal di Kolkata mendapat mandat untuk memburu target, yaitu seorang pemuda. Dua pria dari tempat berbeda berkoordinasi dengan pimpinan gangster tersebut. Mereka adalah ayah dan anak. Sang ayah Iswara Murti dan sang anak Raja Pandi. Komplotan gangster telah menyusun dan menjalankan rencana dengan menghadang semua transportasi di perbatasan wilayah Kolkata. Berbekal secari kertas berisi gambar sang target, mereka pun mulai beraksi. Ketika itu sebuah bis yang hendak melintas tak luput dari razia mereka. Alhasil, usaha mereka pun tak sia-sia. Si pemuda telah ditemukan. Mereka membawanya ke hadapan pimpinan geng. Namun apa yang terjadi? Si pemuda langsung menyatakan perlawanan dengan menyerang komplotan itu, termasuk membunuh pimpinan geng mereka. Halo. Melihat sang pimpinan telah tak bernyawa, nyali yang lain jadi ciut dan bis itu pun langsung melenggang meninggalkan mereka. Halo, Bhaiya. Pemuda itu bernama Balu. Ia datang dari Thoothukudi ke Kolkata untuk tujuan tertentu. Balu melamar pekerjaan di sebuah perguruan tinggi di sana sebagai pelatih gym. Dalam prosesnya, Balu berpartner dengan seorang pelatih gym senior yang kocak bernama Varun Sandes. Namun Varun menolak berpartner dengan Balu tanpa alasan yang jelas. Varun bertubuh kekar, nampak seperti body atletis pada umumnya. Namun siapa sangka jika itu semua hanyalah manipulasi semata. Sepanjang waktu di ruang pribadinya, Varun sibuk memompa balon-balon yang kemudian ditempelkan pada badan dan lengannya supaya nampak berisi. Di perguruan tinggi itu, Balu nampak memiliki daya tarik tersendiri pada seorang gadis bernama Aishwarya atau akrab dipanggil Aishu. Balu mulai berkenalan dengannya dan menanyakan ini itu. Namun beberapa pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh Aishu, gadis itu limpahkan pada temannya yang bernama Parwati. Akan tetapi, Parwati yang cenderung lebih agresif kepada Balu, membuat pemuda itu justru tidak meresponnya dan menjadi sebab permusuhan di antara mereka. Suatu ketika, tak sengaja Balu memergoki sang master Varun Sandes tengah memompa balon dan tubuhnya nampak tak berisi seperti biasanya. Barulah Balu sadar bahwa selama ini ternyata Varun Sandes telah membohongi semua orang. Guna membuat Varun memberikan izin kepadanya untuk menjadi pelatih gym di kampus itu, Balu pun mengancam akan membeberkan rahasia badan kekar palsu Varun kepada semua orang. Akhirnya, dengan terpaksa, Varun pun mengizinkan Balu untuk mulai bergabung di kelas gymnya. Suatu malam, ketika sedang berkendara, Aishu dan Parvati terjatuh dari motor mereka dan menyebabkan motor tak lagi menyala. Kebetulan Balu melintas dan menawarkan tumpangan pada mereka, namun Parvati menolak. Akhirnya, Balu pun melanjutkan perjalanan. Namun dari arah yang berlawanan datang dua pemabuk mendekati dua gadis itu. Barulah kemudian Parvati dan Aishu ketakutan. Kini untuk kedua kalinya Balu datang menyelamatkan dan akhirnya dua gadis itu pun menerima tawaran Balu. Kemudian sejak saat itu Parvati makin memantapkan hatinya pada pemuda itu. Namun bagaimana dengan Balu? Mungkinkah ia juga mencintai Parvati?
Di suatu siang, sekumpulan preman tiba-tiba membentak-bentak Aisyu di depan flat tempat tinggalnya. Entah apa penyebab masalah itu hingga salah satu preman berani menggenggam lengan gadis itu dengan kuat. Dan lagi-lagi, beruntung Balu datang di saat yang tepat, kemudian tanpa membuang waktu, ia pun melibas habis para preman itu. Usai pertikaian itu, Balu menatap Aisyu dengan tak kuasa sembari menahan linang air mata. Terbersit tatapan sayang yang nampak pada pandangan Balu terhadap gadis itu. Namun saat ditanya, pemuda itu berdalih ia kesakitan sebab tangannya terluka. Sementara dari waktu ke waktu, Parwati makin gencar mendekati Balu. Di suatu siang, Parwati meminjam mobil Varun, mengajak Balu berkeliling Kolkata. Gadis itu ingin menyatakan cinta. Ia sengaja menghabiskan bensin tepat di depan SPBU. Entah apa yang sedang direncanakannya hingga akhirnya Parwati meminta Balu untuk membeli bensin. Ketika sedang antri di SPBU, seseorang terkejut melihat Balu dan tengah berusaha menghubungi temannya. Namun tak lama, Balu langsung membungkam pria itu untuk selamanya. Merekalah satu dari preman-preman yang ditugaskan untuk memburu Balu. Kemudian, bergegas Balu menuju mobil dan meminta Parwati segera menancapkan gas untuk pergi. Tapi gadis itu sedang dimabuk cinta kepadanya dan tak mendengar bisikan Balu yang berusaha menutupi wajahnya dari preman yang mencarinya. Tak ada pilihan lain dan kepepet, Balu langsung menyosor gadis itu demi mengelabui si preman. Dan sejak saat itulah Parwati makin kesengsem padanya. Sementara itu di tempat lain, seorang pria tua tengah diancam. Mereka mencari seorang gadis bernama Aishwarya. Pria itu adalah pengurus panti asuhan di Thoothukudi. Sebab berada di bawah intimidasi dan demi menyelamatkan nyawa anak-anak panti lainnya, akhirnya pria itu pun buka suara tentang keberadaan Aisyu. Di waktu yang sama di Kolkata, Parwati menelpon Balu mengundangnya datang ke acara pesta nanti malam. Malam pun tiba, Parwati dan Aisyu serta teman-teman lainnya tengah menunggu Balu di sebuah klub. Tepat saat itu di sana Raja Pandi tengah mabuk dan mulai mengganggu Parwati. Tak terima sahabatnya digoda, Aisyu menampar Raja Pandi. You bastard kamine! Hal tersebut menyulut amarah Raja Pandi hingga ia dan anak buahnya menyeret Aisyu dan Parwati keluar klub. Untungnya saat itu Raja Pandi menerima telepon dari sang ayah dan ia pun melepaskan Aisyu kemudian bergegas pergi. Namun belum lama mobilnya melaju, pemuda itu menerima pesan gambar untuk membunuh seorang gadis yang tak lain adalah Aisyu. Akhirnya Raja Pandi menjemput gadis itu lalu menculiknya. Hingga fajar menyingsing, Aisyu masih bersama mereka. Ketika di sebuah perlintasan kereta api, Aisyu berhasil meloloskan diri dari para preman itu dan sempat dipisahkan karena dua kereta tengah berpapasan. Usai dua buah kereta saling melintas, para preman bergegas hendak mengejar Aisyu. Namun tiba-tiba muncul Balu yang lagi-lagi datang sebagai pahlawan. Akhirnya perkelahian pun pecah di sepanjang rel kereta. Hingga saat Raja Pandi membuat Aisyu celaka, Balu menghentikan aksinya. Ia berteriak membuat gadis itu supaya tetap sadar. Berniat memanfaatkan situasi, Raja Pandi memukuli Balu dengan sebongkah kayu, tapi tak berefek sedikit pun. Malah, ketika Aisyu sudah tak sadarkan diri lagi, Balu mengamuk melibas habis anak buah Raja Pandi.
terakhir membunuh pria itu dengan sangat sadis. Untungnya Aisyu tertolong dan dirawat di rumah sakit. Balu menatap pilu ke arah gadis itu. Tak mampu lagi bersandiwara, akhirnya Balu memutuskan untuk membuka sebuah rahasia yang selama ini ditutupinya. Kepada Parwati sekeluarga, Balu bercerita bahwa sebenarnya ia adalah kakak kandung Aisyu. Mereka berasal dari Tutukudi. Sejak kematian tidak hormat ayahnya yang seorang penyelundup, Balu dan Aisyu hidup terlunta-lunta sebagai yatim piatu. Masyarakat setempat memperlakukan mereka dengan tidak baik, mengingat mereka adalah anak seorang penyelundup. Sampai-sampai untuk menjual cincin milik Aisyu pun, si penjual mengira itu adalah barang curian. Ketika itu, Balu yang meninggalkan Aisyu sendirian, saat kembali telah mendapati Aisyu sedang bercakap-cakap dengan seorang pria dari sebuah panti asuhan. Balu yang menengok ke dalam bis melihat para anak-anak tak bersanak saudara mendapat makanan gratis. Berpikir demi kelayakan hidup sang adik, akhirnya Balu memutuskan untuk membiarkan Aisyu ikut dalam rombongan panti. Bahkan ketika pria pengurus panti tersebut mengkonfirmasi apakah ia kenal pada Aisyu, Balu kecil menyangkalnya. Ia mengatakan jika tak mengenal Aisyu sama sekali. Hal itu menimbulkan kesan buruk tentang dirinya dalam hari-hari Aisyu selanjutnya. Meski begitu, Balu kecil sering memantau sang adik dari jauh, hingga suatu ketika Aisyu diadopsi oleh keluarga India Utara dan menetap di Kolkata. Waktu pun bergulir, tahun pun berganti. Merasa kondisi telah aman, Balu berniat mengunjungi adiknya, Aisyu, ke Kolkata. Ketika itu ia mendengar kabar bahwa Aisyu telah kehilangan kedua orang tua angkat yang meninggal dalam kecelakaan setahun lalu. Ia datang menyamar sebagai pelatih gym dengan alasan tak ingin Aisyu tahu. Karena ia takut jika sang adik tahu, maka Aisyu akan menghindarinya sebab alasan masa lalu. Sampai detik ini mereka semua masih merahasiakan tentang Balu dari Aisyu. Sepulang dari rumah sakit, Aisyu mengatakan di depan semua orang bahwa Parwati menyukai Balu. Akhirnya, hubungan Parwati dan Balu pun semakin dekat. Akan tetapi, sepulang berdoa dari kuil, kawanan preman membuntuti Balu. Terjadilah aksi pertarungan menegangkan di sana. Balu melawan mereka semua hingga tumbang. Parwati yang menyaksikan hal itu tak habis pikir dan timbul pertanyaan di benaknya. Siapakah Balu? Mendengar pertanyaan itu, Balu pun akhirnya mengaku bahwa ia bernama asli Prabhakaran. Pahit dan kerasnya hidup membuatnya tumbuh menjadi perwira polisi yang menjabat ASP. Tersebutlah sebuah gangster yang dipimpin oleh Iswara Murti atau Iswa dan putranya Raja Pandi di Tutukudi. Mereka suka membuat gaduh seantero Tutukudi. Semacam tak tersentuh hukum, Iswa membunuh petugas polisi sesuka hati dan menebar ketakutan di mana-mana. Bahkan Iswara Murti telah memaksa seorang polisi senior yang menjadikan Prabhakaran perwira bundir di depan keluarganya usai polisi tersebut menandatangani sebuah surat yang mengukuhkan gelar doktor sang mafia. Dengan begitu, Iswa dapat dengan mudah mengepakkan sayap bisnis ilegalnya di mana-mana, dan hal itu membuat putranya Raja Pandi makin hilang kendali. Pria itu tergoda oleh seorang polisi wanita, kemudian melakukan kejahatan seksual padanya. Cukup sudah kejahatan Iswara Murti dan Raja Pandi. Prabhakaran tak bisa diam saja membiarkan ketidakadilan merajalela.
Akhirnya, ia pun mulai menyusun strategi untuk menghentikan sepak terjang Iswa dan Raja Pandi. Demi membalas dendam kematian polisi senior serta pelecehan seksual terhadap teman polwannya, Prabakaran menjebak Raja Pandi dan Iswa. Pertama, Raja Pandi yang dihukum dengan menangkapnya dan membiarkan si polwan memukuli pria itu hingga babak belur tak karuan. Dalo. Selanjutnya, Prabakaran menyuntikkan zat yang melemahkan jaringan syaraf Iswa dan meminta pria itu memberikan ganti rugi pada semua orang yang telah ditindas, termasuk keluarga polisi seniornya. Dengan didampingi seorang dokter dan asistennya, barulah pada babak akhir permainan itu penawar diberikan kepada Iswa. Namun tentu tak akan semudah itu Iswa bebas. Untuk memenjarakan sosok kebal hukum, Prabakaran perlu menciptakan perangkap. Dan saat itu juga, ia mengirim pasukan untuk mengepung dan menangkap Iswa, sebab dalam tas yang dibawa pria itu ditemukan beberapa bungkus bubuk putih terlarang yang telah ditaruh Prabakaran, dan mampu menjebloskan sang mafia kriminal ke dalam penjara. Dari situlah muncul ajang balas dendam yang telah disusun Iswa dari dalam penjara untuk Prabakaran. Suatu ketika Prabakaran mengajukan surat cuti untuk mencari adiknya di Kolkata. Akan tetapi, berita tersebut bocor pada Iswa dan kemudian ia meminta gangster lokal di Kolkata untuk memburu Prabakaran seperti yang telah diceritakan pada awal film. Dan kini, Iswa yang telah bebas dari penjara dan mendapati putra semata wayangnya telah tewas, hendak membalas dendam pada Prabakaran. Suatu hari, usai membeli obat untuk Aisyu di apotik, sebuah siaran televisi menampilkan gambar Prabakaran dan mengumumkan bahwa ia tewas dalam sebuah pertemuan. Merasa ada yang tak beres, ia pun menghubungi kontak dan ternyata firasatnya tepat. Iswa telah menawan adiknya Aisyu. Segera Prabakaran datang ke tempat yang telah dijanjikan. Ia menyerah di hadapan Iswara Murti demi keselamatan Aisyu. Dalam prosesnya, Iswa mengungkap kebenaran bahwa sebenarnya yang dikenal Aisyu sebagai Balu adalah Prabakaran kakaknya. Prabakaran sudah nyaris tak sadarkan diri akibat dihajar habis-habisan oleh Iswa dan anak buahnya. Namun Aisyu yang bagaimanapun tetap mencintai kakak semata wayangnya, berteriak membakar kembali semangat Prabakaran. Pemuda itu membuka mata, bangkit, dan beraksi melawan semua anak buah Iswa. Hingga pada akhirnya, maut sang mafia makin mendekat. Usai melibas habis anak buah Iswa, Prabakaran tak segan-segan menutup juga riwayat sang mafia kriminal, gangster yang paling ditakuti di Thoothukudi. Begitulah akhir cerita dari kakak beradik yang sempat terpisah hingga mereka bersatu kembali. Dan film pun selesai.